dikeluarkan oleh Imam Ahmad Oh, anu ya. dari Ka'ab. Anu yang dibaca ini alifkan ya. Iya, Bung. Bukan kalau malam malam Rabu itu hadis ya. Apa namanya? Malam Rabu Ihya Ulumuddin kan. Iya, Bung. Malam malam Rabu. Oh iya, Bung. Kalau Jumat subuh alifkan ya. Sahih Bukhari, Bung, sama Ihya, Bung. Kalau malam Rabu Sahih Bukhari sama Ihya Ulumuddin. Oh iya, Ini Bung. kan yang pengajian malam Rabu dipindahkan ke subuh ya. Iya, Bung. Kalau Al-Ifkan itu subuh Jumat. Iya, Bung. Kayaknya saya cari di Sahih Bukhari, hadis mana dibaca ini. Iya, Bung. Bisa baca hadisnya satu kah? Satu saja hadis. Ihya Ulumuddin, Bung. Enggak, hadis Sahih Bukhari. Oh iya, bisa, Bung. Ya, baca nih. Hadis saja dibaca satu ya. Atau sudah kita isi sajaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, itu karena kita berada dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Eh, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan bulan puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan. Ini dua hal ya. Eh, untuk kajian tafsir kita pada malam ini. Jadi saya ingin poinnya di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau menganjurkan sesuatu, maka di dalam ayat itu sendiri tersimpan cara untuk melakukan sesuatu itu, walaupun dimnian secara implisit, maksudnya terkandung dalam makna lafaz. Nah, itu poin yang kita akan mau bahas dengan mengajukan beberapa contoh ayat. Tapi di sini saya ingin mengawali terlebih dahulu eh, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Baik Al-Quran yang artiannya, tafsirnya secara eh, karena Al-Quran itu kan berdasarkan ayat suci Al-Quran dua kali turun. Ada turun sekaligus, turun sekaligus itu ke Baitul Izzah, sebagaimana hadisnya Ibnu Abbas yang sanadnya sahih, dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, itu diturunkan sekaligus. Itu yang dimaksud dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadri. Itu maksudnya diturunkannya sekaligus. Adapun diturunkannya
dari Baitul Izzah ke bumi kepada Rasulullah SAW, nah itu yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan allati until fil Quran. Itu kan turunnya lebih 22 tahun, ya. Yang dimulai dengan 5 ayat turun dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir 5 ayat. Nah, itu turunnya dari Baitul Izzah ke Rasulullah lebih 22 tahun lebih. Nah, sekarang apa hikmahnya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan dan di siang harinya itu umat Islam diwajibkan berpuasa. Ya, sekalipun waktu turunnya ayat ini belum disyariatkan puasa kan, belum turunnya Iqra bismi rabbika belum disyariatkan puasa di situ. Disyariatkannya puasa kan nanti di Madinah. Ah, hikmahnya adalah puasa itu seperti pengosongan, sama halnya kita mencegah masuk hal-hal ke dalam tempat itu agar tempat itu menjadi kosong, agar tempat itu kondusif untuk masuknya sesuatu. Nah, itulah Al-Quran eh, turun disebut dengan nuzul atau inzal. Inzal itu adalah bertempat, ya, sama doanya Nabi Nuh alaihi salam ketika dia mendarat, ketika baru ditenggelamkan di bumi, tenggelamkan bumi kan, dia membaca doa, wa qur rabbi anzilni, ya Allah, tempatkanlah aku munzalan mubarakah, di tempat yang sangat berkah. Maksudnya dia kan sudah mau turun dari perahunya, bumi kan pernah tenggelam ya. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakah, munzalan adalah tempat. Makanya kadang itu tamu hotel itu disebut nuzul, tamu, ya. Ah, demikian juga artinya puasa itu seakan-akan mengkondisikan jiwa kita ini untuk menerima masuknya sesuatu, karena sesuatu yang penuh tidak mungkin dimasuki sesuatu yang lain karena dia penuh. Ada kaidah mengatakan asyagiru la yushgal. Sesuatu yang berisi tidak mungkin diisi, ya. Pokoknya ada ember penuh isinya. Tidak mungkin diisi karena ada penuh 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 isinya. Nggak mungkin. Mesti dikeluarkan dulu isinya, baru masukkan hal lain. Nah, itulah ini satu contoh ya bahwa untuk menerima sentuhan-sentuhan Al-Quran itu mesti mengosongkan semua kontranya. Ya, itu dalam ilmu tasawuf dan disebut dengan at-tahalli bitahalli, pengosongan lalu pengisian. Nah, jadi puasa seperti at-tahalli, kita melakukan pengosongan, ya. Nah, an-nuzul atau inzal adalah pengisian. Nah, jadi puasa itu adalah proses menerima Al-Quran, prosesnya jiwa untuk menerima Al-Quran. Nah, inilah hikmah Ramadan, Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Yang kita kembali ke poinnya bahwa semua bahwa suatu perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau anjuran yang Allah anjurkan dalam Al-Quran, di dalam ayat itu sendiri, dalam itu ayat sendiri tersimpan baik secara eksplisit atau implisit tentang caranya melakukan itu. Salah satu contoh umpamanya,
saya share ayatnya untuk menjelaskan ya. Salah satu contohnya, udah kelihatan, kelihatan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan apa? Berikan nikmat. Maka eh, ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain, umpamanya mayyutiillah, siapa yang diberikan nikmat itu, ah, wa mayyutiillah, kelihatan ayatnya. Ah, ini dalam ayat lain, mayyutiillah war rasulah, ya kan? Ini adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin, adalah mereka ini an'amta alaihim. Eh, kita, tapi ini kan masih normal, masih sholihin itu siapa? Nah, pada ayat yang lain Allah min zurriyati Adam. Nah, ini kelihatan ya. Udah kelihatan. Iya, Bung. Oke. Coba lihat nih. Ini penafsirannya alladzina an'amta alaihim adalah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minnabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Di antaranya juga tafsirannya dalam surah Maryam ini setelah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, ya toh, lalu kisah Ishak dan Yakub, kemudian Musa, kemudian Ismail, kemudian disebutkan lagi Idris. Maka ayat ini datang ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil mimman hadaina washtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman harru sujjada wa bukiya. Catat nih, orang yang mendapatkan hidayah itu, orang yang mendapatkan hidayah itu sujjadan, eh, mesti posisi merendah, eh, mesti eh, sujud. Sujud itu sajid, bukan saja dalam artian, tetapi sujud di sini adalah pengertian feminisme yang memiliki sifat-sifat kelembutan.
Ya. Nah, coba itu, eh, ya, mengapa mereka mendapatkan hidayah itu karena mereka memiliki sifat sujud dan bakiyah. Wah, bakiyah. Ah, coba kembali ke ayat ini, gairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ini adalah antitesisnya hidayah. Dua tipe ini. Nah, kalau penafsiran-penafsiran ulama klasik, ulama-ulama tafsir terdahulu, itu mereka menafsirkan al-maghdubi di sini adalah Yahudi, waladhdallin adalah Nasrani, ya toh? Sama dengan di tafsirnya Ibnu Katsir, umpamanya itu sampai-sampai Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim meninggal pada tahun 370 Hijriah. Mereka mengatakan 327 ya, lahir 240, meninggal tahun 327, mengatakan la a'lamu ikhtilafan, la a'lamu ikhtilafan, ya, la a'lamu bainal mufassirin fi hadza ikhtilafan. Itu perkataannya. Itu perkataannya siapa? Berarti ulama-ulama, kalau Ibnu Abi Hatim mengatakan ini, coba buka tafsir Ibnu Katsir atau At-Tabari, semua ulama salaf mengatakan itu. Al-Maghdubi adalah Al-Maghdubi alaihi adalah Yahudi, dan waladhdallin Nasrani. Nah, padahal ini namanya, bukan kita tidak menyalahkan penafsiran itu sudah benar, ya toh? Tetapi mengatakan semua Yahudi al-Maghdub itu keliru, atau mengatakan bahwa kullu maghdubin Yahudiyun dan juga salah, ya toh? Karena faktanya kalau Anda membuka kata-kata gadabah dalam Al-Qur'an, tidak perlu saya ini. Itu banyak juga, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syara bil alaihim bil kufri alaihim sadara. Apa anunya di situ? Gadabah. Berarti bukan juga Yahudi. Jadi siapa saja ini ya, kalau umpamanya ada memang tafsir eh, yang dikemukakan oleh Imam dari Ahmad bin Hambal rahimahullah, yang menafsirkan itu tidak. Jadi tidak boleh mentaksis lafaz umum ayat tanpa ada dalil. Artinya seakan-akan kullu kullu Yahudiin magdubun alaihim. Itu tidak benar. Artinya bisa saja penafsiran itu adalah satu sampel al-maghdubi adalah Yahudi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh melihat bahwa ketika kita melihat Yahudi di tengah jalan atau yang hidup sekarang langsung, oh ini al-maghdubi adalah penduduk neraka. Tidak boleh. Ya. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, la imana illa yamutu bil iman. Wala kufra illa yamutu bi kufrihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun." Nah, jadi yang menentukan itu endingnya. Makanya saya itu kenapa membantah penafsiran-penafsiran yang ini, karena itu apa, memberikan gambaran ilusi kepada jamaah bahwa ketika Anda melihat Nasrani, ya, Yahudi, langsung wah inilah ya waladhdallin dalam surah. Ya, tidak bisa begitu. Nah, tetapi ini yang ingin saya sampaikan, seakan-akan kan kita ini minta petunjuk ini. Ya Allah, kita itu kalau
kita sholat 5 waktu berarti 17 kali kita baca minimal ini surah Al-Fatihah toh, karena setiap rakaat Al-Fatihah dibaca kan. Ihdina. Ya Allah, jalannya orang. Ah, ini seakan-akan Allah mengatakan, kalau mau kau mendapatkan hidayah, persiapkan tempatnya. Masa kamu meminta nggak ada tempat, mau simpan di mana? Gitu. Nah, itulah tadi karakter yang menerima hidayah itu mesti sujud. Apa itu? Mesti merendah, tawadu. Eh? Itulah sifatnya orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim. Itu tadi saya garis merah. Apa karakter utamanya itu? Sujada wa mukiyah. Ah, coba semua baca karakter-karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mendapatkan hidayah itu semua eh, termasuk khaufan wa tama'a. Ya, apa karakter-karakternya itu as-sujud toh. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ini adalah sujud juga. Mesti merendah, mesti mesti terbuka. Artinya itu adalah adalah makna jangan eh, magdubi alaihim, jangan hatimu magdub, jangan juga kalau dhalin. Kalau al magdubi kita diidentikan oleh tafsir klasik mengatakan adalah Yahudi, sedangkan walad dhalin adalah Nasrani, adalah sampel. Mengapa? Karena dua circle ini, Yahudi adalah dua kelompok yang memiliki jiwa yang bertolak antara dua tepi. Artinya seakan-akan eh, Al-Quran mengatakan, posisikan hatimu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Ya sama dengan kalau banyak ada obat. Hindari obat ini menyimpan di atas derajat 36 atau di bawahnya jauh sekali karena itu akan menghilangkan efektivitasnya. Yahudi, dua karakternya kelompok ini masing-masing bertentangan dengan hidayah. Kalau Yahudi al-Maghdub karena panas sekali atau apa namanya Yahudi? Kalau Yahudi kan terlalu membenci, ya. Yahudi itu adalah kebalikannya Nasrani, dua sifat yang berlawanan. Kalau Nasrani terlalu mencinta, Yahudi coba bayangkan, Yahudi wakat lahumul anbiya abighairi haqq. Ini ada 3 kali disebutkan wa yaqtulunal anbiya. Dia membunuh nabi-nabi, ya tahu? Dia membunuh, membunuh. Sifat kebalikan yang kedua terlalu berlebihan mencintai sampai-sampai makhluk dikultuskan menjadi Tuhan. Itu adalah apa? Jadi seakan-akan Tuhan mengatakan, kalau Anda mau mendapatkan hidayah Al-Quran, jangan hatimu itu berada di pinggir dua tepi. Iman terlalu benci, iman terlalu apa? Terlalu cinta. Karena semua itu adalah, ini adalah sebagaimana wala tattabi'il hawa. Nah, itu kan banyak ayatnya. Pamani, eh, siapa yang mengikuti hawa nafsunya dia akan tersesat. Ya. Ah, dia mesti kita berimbang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, inilah biasanya orang kefanatikan, kefanatikan itu adalah eh, antitesisnya hidayah. Ya, itu coba dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengidentifikasi, memberikan indikasi-indikasi yang sangat karakternya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu mereka alladzina yastami'unal qaulah, yaitu mereka yang mencermati perkataan. Al-Quran tidak mengatakan alladzina yastami'unal qailah. Karena al-qailah itu
bisa mempengaruhi subjektivitas, ya. Karena rasa benci orang itu nggak mau dengar, atau cinta sama orang itu pokoknya didengar, mau salah mau benar pokoknya benar, ya. Jangan melihat itu, mesti dilihat objektivitas, kualitas perkataan itu, ya. Apalagi fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang terbaik. Artinya orang mendapatkan hidayah itu sangat cermat dan teliti dan meluas. Kenapa? Karena ketika Al-Quran mengatakan fayattabi'una ahsana, lalu setelah mencermati secermat-cermatnya perkataan itu, dia kemudian mengikuti yang terbaik. Ah, fayattabi'una ahsana. Bagaimana dia bisa mengetahui ini yang terbaik kalau dia tidak mengetahui yang baik? Ya toh? Bagaimana dia mengetahui yang baik kalau dia tidak mengetahui yang buruk? Bagaimana dia mengetahui yang baik kalau setengah baik dia tidak tahu? Berarti detail. Allah mengatakan, ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah mereka lah itu, ah, yang mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah yang punya hati. Nah, ini adalah dalam konteks ayat ini tidak boleh kita eh apa bersihkan diri kita dari semua prakonsep, ya. eh, yang diikuti, yang dipegang hanya dalil, ah, tidak ada urusan dengan orang. Itu harus konsisten, itu harus dalil, harus bukti, bukan mengikuti hawa nafsu, ya. Harus ini adalah Al-Quran mengatakan, kalau kau mendapatkan hidayah, ya, hatimu harus sujadan wa bukia, dan jangan al-madu, jangan al-zalim. Nah, jadi cara cara kita menelusuri makna ayat Al-Quran itu mesti kembali kepada makna setiap kalimat Al-Quran. Seperti HP umpamanya, mesti dibongkar semua. Setiap komponennya kita lihat, ya, menghasilkan makna dengan tentu saja menghadirkan segala jiwa raga kita, kesiapan untuk menerima apa pesannya. Jangan jangan sudah ada prakonsep dalam jiwa lalu membacanya. Pokoknya siap dirubah. Nah, jadikan Al-Quran sebagai matbu, jangan tabi pada keinginan kita. Ya, itulah tadi ini ayat ini membuktikan satu hal, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka di dalamnya ayat itu sendiri tersimpan caranya melakukan sesuatu yang diperintahkan itu, atau mencapai sesuatu yang diperintahkan itu. Nah, itu satu contoh. Contoh kedua, jika seseorang ingin menjadi baik di masyarakat, oh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ini adalah eh, ayat yang setiap Jumat dibaca oleh khatib. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayat yang paling komprehensif menghimpun semua kebaikan dan keburukan dalam Al-Quran adalah ayat ini. Ya toh? Ayat ini Allah memerintah dan melarang. Adalah intinya syariat, kan? Syariat itu tidak terlepas dari itu. Lakukan dan jangan lakukan. Inna Allah ya'muru, ya toh? Wa yanha.
Kalau umpamanya perintahnya harus, artinya ada ancamannya kalau tidak dilakukan disebut dengan wajib, gitu. Nah, kalau perintahnya tidak ada penekanan, artinya tidak ada sanksi bagi orang yang meninggalkan disebut dengan sunnah, ya kan? Kalau larangannya orang yang melakukannya ada ganjaran, maka disebut dengan haram. Kalau tidak ada ganjaran disebut dengan makruh. Jadi berapa? Sudah 4. Yang kedua, di sini ketika Allah merintahkan bil adli berarti Allah melarang apa? Melarang kebalikannya, ya toh? Ah, ketika kita ingin menjadi baik atau satu masyarakat menjadi baik, maka Allah menganjurkan memulai kepada apa? Apa yang dilakukan dulu? Adalah seimbang, adalah al-adl. Apa itu adl? Memberikan haknya orang lain atau haknya sesuatu sesuai dengan haknya. Atau tidak mengambil hak di mana bukan hak disebut dengan adil. Gitu. Wajasa usayyiatin sayyiatun misluha. Balasan satu keburukan adalah keburukan yang serupa. Itu adalah adil. Itu adalah standar minimal dalam beragama. Nah, untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi orang baik, laksanakan dulu kewajiban. Gitu. Masa mau bersedekah, tapi punya utang nggak dibayar. Itu bukan orang baik. Nah, ketika kita sudah terbiasa memberikan haknya sesuai dengan porsinya, maka baru bisa kita naik ke level berikutnya. Menjadi ihsan atau muhsin. Apa itu muhsin? Adalah meninggalkan haknya untuk orang lain atau rela menderita untuk orang lain. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bila Anda dihormati, maka berikanlah penghormatan yang lebih baik. Itu adalah ihsan. Anda diberikan satu, Anda memberi orang 3. Itu kebaikan. Kalau Anda memberi satu orang, Anda menerima satu pemberian orang lalu membalasnya dengan satu, bukan orang baik. Nah, orang baik adalah orang yang membalas keburukannya orang lain dengan kebaikan, itu orang baik. Tetapi ini tidak level kedua, nggak mungkin dilakukan tanpa sebelum terbiasa melakukan apa? Keadilan. Jadi caranya Al-Quran bertahap. Bagaimana orang jatuh di dalam Al-Quran juga ini ada. Ya, Allah memulai yang sederhana, sedang, lalu berat. Nah, ketika orang mencapai musin, apalagi tingkatan tertingginya adalah innallah wa itai fil kurba. Fil kurba ini adalah eh, bukan bukan tidak ada lagi hatinya. Ketika memberi sesuatu tidak ada lagi bekas di hatinya. Itu fil kurba sudah level dewa. Nah, eh, ada ihsan level kedua sudah sangat baik ya. Bisa memaafkan orang lain walaupun dijahati dia memaafkan orang lain itu sudah level, bahkan Tuhan mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Eh, Berbuat sebagaimana Allah berbuat baik kepada Allah berbuat baik kepada hambanya walaupun hambanya durhaka kan, walaupun kita dicaci, caciannya orang itu jangan mempengaruhi kita untuk tidak memberi, ya. Wa'atil kurba lebih tinggi lagi levelnya. Karena asal kurba sudah melihat segala alam semesta ini adalah satu kerabat yang sama. Semuanya adalah dari Tuhan. Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dia melihat burung adalah bagian dari dirinya, lingkungan bagian dari dirinya, menyakitinya adalah sama dengan menyakiti dirinya. Air bagian dari dirinya, angin bagian dari dirinya, api bagian dari dirinya. Tidak ada terpisah. Wata kurba adalah inilah manusia yang sempurna. Atau insan kami. Itu jadi ini menegaskan bahwa ketika Allah merintahkan di dalam ayat itu tersimpan
baik secara implisit dan eksplisit, caranya. Ya. Demikian juga orang yang akan jatuh, dia akan dimulai dengan hal-hal kecil yang sepele. Makanya itu wayanha al-fahsyai. Al-fahsya adalah sesuatu yang kita lakukan malu untuk dilihat orang lain. Kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu itu malu kalau orang lain melihatnya, maka kita akan terbiasa melakukan apa? Al-munkar. Al-munkar yang tidak diterima oleh masyarakat atau orang lain. Ya toh? Kalau sudah terbiasa melakukan di tengah orang yang menjadi ditolak oleh orang, tidak diterima oleh orang lain, maka kita apa? Menjadi dominan. Bahkan keburukan itu kita paksakan kepada orang lain. Atau kita membangga-banggakan dosa-dosa kita. Nah, itu sudah level kejatuhan. Jadi, satu masyarakat yang mau naik level mesti bertahap. Demikian juga satu kehancuran akan dimulai al-fahsya, summa al-munkar, summa al-bagi. Di mana al-bagi? Pemanya contohnya dalam satu kelas, dalam kelas ini pemanya, ya kita 40 orang, 99% tingkat kerajinannya. Ada satu orang saja yang mungkin terlambat dan itu pun jarang sekali. Itu luar biasa. Tetapi kalau itu terus-menerus, tidak ada yang menegurnya. Satu orang ini bisa mempengaruhi yang lain. Kemudian ketika yang lain ini terpengaruh, kemudian dia melakukan secara terbuka, maka 99% yang rajin bisa berubah menjadi 50-50, 50% malas, 50% apa? Yang rajin. Kalau ini susah keseimbangannya. Ketika itu berperang, kemudian menanglah yang malas 50% menjadi 70%, menjadilah dominan al-bagha. Dia menjadi dominan. Bahkan nilai bisa berubah. Orang yang rajin dianggap jelek, itu nilai bisa berubah. Itulah kehancuran. Jadi itu adalah ayat kedua ini contoh bahwa Allah subhanahu menyimpan teknis dan caranya untuk mencapai yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ketiga, bagaimana kita memahami Al-Quran. Contoh Allah memerintahkan ayat pertama turun, di situ ada caranya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahkan saya mendengar Al-Habib Al-Jufri itu pernah bicara di Istiqlal bahwa orang yang mau menafsirkan Al-Quran terlebih dahulu dia mesti mengenal manusia. Itu. Khalaqal insana min 'alaq. Tapi yang terpenting seperti yang dulu yang kemarin kita jelaskan, ya toh, orang yang mendapatkan hidayah itu dan yang sesat yaitu al-fasikin toh. Al-fasikin kan yang sesat. Kenapa? Yang kuduna. Kemudian apa lagi? Wa yaqtauna ma amara Allah bihi ayyusal. Ya toh? Kemudian apa lagi sifat negatifnya? Tidak menerima hidayah. Oh, yufsiduna. Ini pesan kedua Al-Quran. Wa yaqtauna. Apa di dalam ayat yang kebalikannya itu? Yasiluna, yang menyambung. Jadi cara pandang kita itu tidak boleh terpotong-potong melihat makhluk ini. Tidak bisa disekat-sekat. Harus melihat secara komprehensif, secara universal. Karena dia berasal dari satu rahmat universal. Itu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ar-rahimu
Sujinatun minar rahman. Rahim itu adalah tangkai dari Tuhan yang maha penyayang. Faman qata'aha qata'tuha. Hah? Siapa yang memutusnya, maka saya pun memutusnya. Waman wasalaha wasaltuha. Siapa yang menyambungnya adalah, maka saya pun menyambungnya. Eh, Rahim di sini tidak diidentikan sebagai rahim sebab perempuan saja, bukan. Bumi seperti juga rahim. Seperti bumi ini adalah seperti istri, langit seperti suami. Ya. Suami menurunkan airnya ke istri, kemudian istri menjahit kehidupan ini. Itu mesti dilihat bahwa semua makhluk ini berasal dari satu rahim. Dari tangkai cinta kasih Tuhan. Tak satu pun makhluk di muka bumi ini kecuali dengannya bersama dengan rahmat Allah. Baik yang ingkar, baik yang taat, baik yang nakal, demikian juga yang taat. Baik yang jelek dan semua adalah dalam kabel-kabel rahmat Tuhan. Jangan dipotong-potong dengan kebencian-kebencian, ya, mensekat-sekat makhluk. Tidak ada, boleh jadi mesti melihat alam semesta sebagai sesuatu universal. Itu yasiluna, ya, bukan wayaqtauna ma amarallahu bihi ayyusa. Kenapa apa namanya? Disekat-sekat itu hamba-hamba Tuhan, seperti umpamanya orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullah wa hibbauhu, kami ini adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasihnya, toh boleh, tak boleh disekat-sekat. Karena begitu-begituan, itu adalah tanda-tanda orang yang tidak mendapatkan hidayah Al-Quran. Termasuk orang yang mengatakan, yang mengaku cucu Nabi, memberikan syafaat dan sebagainya, punya. Itu semua adalah bagian daripada sifat-sifat yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, yang bertentangan dengan hidayah Al-Quran. Jadi ini poin kita pada pengajian subuh kita ini, bahwa ini sebenarnya nanti saya mau tulis tentang kaidah-kaidah yang saya dapatkan, ya. Saya kira mungkin Anda juga belum pernah membaca demikian, bahwa setiap perintah dan anjuran dalam Al-Quran, di dalamnya itu tersimpan caranya dan teknisnya melaksanakan perintah itu untuk sampai ke tujuan. Karena itu butuh perenungan, pendekatan semantik, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan ini. Saya kira untuk pertemuan bulan suci Ramadan kita saja mengisi kajian-kajian tafsir, ya. Demikian. Kalau ada yang bertanya silakan, ada waktu. Tapi pun nanti jadi materinya tentang ihya pun ditunda Nanti dulu habis pun. Ramadan, nanti habis Ramadan semua, ya. Kalau Sahih Bukhari juga pun gitu pun, semuanya pun. Kecuali hadis. Hadis pertemuan tetap diawali dengan hadis, ya. Oh ya, Karena kemampuan kita memahami Al-Quran itu adalah sampai di mana kita memahami Nabi Muhammad SAW. iya. Nah, penafsiran Nabi secara oral, eh, menurut Imam Syafi'i, mungkin hadis sahih mungkin dihitung jari. Ada yang mengatakan paling tinggi 100 hadis sahih tentang tafsir. Bahkan ada yang mengatakan dihitung jari. Coba ya, penafsiran Al-Quran itu banyak dari perilaku Nabi yang tidak terucapkan. Demikian juga para sahabat, ya. Karena mereka adalah umat yang tidak banyak omon-omon, ya. Banyak omon-omon. Jadi semakin banyak eh, kita mengenal hadis, maka itu sangat menentukan kualitas menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran itu. Karena apa? Karena Nabi yang mendapatkan wewenang mutlak dari Tuhan. Wanzanna ilaika zikra, kami menurunkan Al-Quran kepadamu, litubayyina linnasi, untuk engkau menjelaskannya. Bukan, Al-Quran tidak mengatakan apa? Litafsiri, litufassir linnas.
ya, tapi dia mengatakan bayina. Bayina ini bayan, menunjukkan banyak peragah, termasuk adalah perilaku kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada penafsiran-penafsiran Al-Quran seperti sholatnya Nabi, ada itu penafsiran Al-Quran semua, ya, penafsiran Al-Quran semua, zakat dan sebagainya. Bayangkan itu teknis-teknis begitu. Kalau mau di cover semua dalam Al-Quran, eh, bisa saja Al-Quran itu bisa 5.000 halaman, 10.000 halaman, ya. Jadi makanya mengapa kita kalau perlu targetkan membaca itu 7 tis'ah, ya, dan itu memperkaya logistik atau material-material kita untuk membantu kita memahami ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu. Oke.